Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Humairoh Education. Kali ini saya ditemani oleh MDM Sulhan akan mengisahkan tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Sahabat Humairoh, kapal selam Republik Indonesia Nanggala 402 hilang kontak selama 3 hari. Pada hari ketiga, kapal selam tersebut dinyatakan tenggelam. Kapal selam TNI Angkatan Laut itu terdeteksi terakhir berada di kedalaman 850 meter akibat keretakan besar. Terdapat bukti-bukti otentik yang menguatkan hingga status berubah dari submis atau kapal selam hilang menjadi subsang atau kapal selam tenggelam. Dengan adanya bukti otentik Nanggala, maka pada saat ini kita isyaratkan dari submis menjadi subsang. Ujar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Bali, Sabtu 24 April 2021. Sahabat Humairoh, bukti otentik yang ditemukan yakni alas yang biasa dipakai untuk sholat, kemudian spon atau busa sebagai penahan panas agar tidak terjadi kondensasi pada ruang bertekanan, hingga komponen peluru tabung torpedo. Kemudian ditemukan juga pembungkus pipa pendingin bertuliskan keterangan berbahasa Korea, cairan dalam botol oranye yang berisi oil pelumas periskop, serta bukti cairan solar. Lantas, bagaimana keadaan laut di kedalaman 850 meter? Kehidupan di laut dalam ketika kita menyelami lautan, cahaya mulai memudar dengan cepat. Dilansir Ocean Find Your Blue, mulai dari kedalaman 200 meter, semua cahaya mulai hilang dan suhu turun dengan drastis. Pada kondisi ini, laut benar-benar hitam. Cahaya mungkin hanya berasal dari bakteri dari hewan yang menghasilkan cahaya. Bentuk kehidupan di laut berbeda dengan yang ada di daratan dan udara. Kehidupan di laut tidak tergantung pada fotosintesis dan matahari, tetapi energi kehidupan laut bergantung pada bahan kimia yang berasal dari bawah permukaan bumi. Sahabat Humairoh, selain itu diberitakan Smith Ocean Institute, di kedalaman 850 meter, kondisi air tidak seperti yang dirasakan di kolam renang. Tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 850 meter adalah 85 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Ini jugalah yang menjadi salah satu alasan kenapa awak kapal selam KRI Nanggala 402 tidak dapat begitu saja keluar dari kapal selam. Sahabat Humairoh, berenang dalam air laut di kedalaman 850 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik, gendang telinga akan pecah. Paru-paru akan termanfaatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan akhirnya pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur, sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil. Kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman yang dangkal. Kini ke-53 anak buah kapal Nanggala 402 gugur saat bertugas menjaga kedaulatan setiap jengkal perairan Nusantara dari para pengganggu dan penyusup.
Berpuluh tahun bertugas dalam tenang bukan waktu yang singkat. Tentu juga tidak mudah mengarungi samudera pengabdian, bergerak sendiri dalam gelap, di dasar dalam senyap. Dengan semboyan naga Baswara Jalayuda Pamungkas dan moto tabah sampai akhir. Saat ini ketabahanmu sedang diuji, kesabaranmu ditempa keras, ketenanganmu meyakinkan tentang kemahabesaran Tuhan. Tidak ada kekuatan yang tertinggi selain kuasanya, dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Ketika Allah Ta'ala katakan kun fayakun, maka jadilah segala yang mustahil menjadi nyata. Nanggala 402 adalah milik rakyat Indonesia. Para awaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Demikianlah uraian singkat tentang tenggelamnya KRI Nanggala 402. Status terakhir dari KRI Nanggala 402 kini dinyatakan tenggelam dan seluruh awak kapal dinyatakan gugur. Namun kami akan mengenangnya sebagai on eternal patrol atau patroli untuk selamanya.